Kali ini gue akan bahas bukti saintifik kalau LGBT dan lagi batuk itu nggak diterima secara sains. Yang pertama, evolusi itu ngehasilin Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam atau Hawa dan Hawa. Kedua, lock and key. Penis itu dirancang untuk vagina, terus sperma itu untuk ovum, terus kulit tebal cowok dan untuk kulit tipis cewek. Struktur otak cowok dan cewek itu beda, saling melengkapi, intinya saling melengkapi sesuai evolusi tadi. Dan ketiga, kalau 100% cowok-cowok atau 100% lagi batuk LGBTQ plus itu nggak bakal mungkin. Karena punah, nggak ada yang bereproduksi. Sedangkan kalau cowok, cewek atau hetero atau normal pasti bisa 100% secara normalnya. Nah, kalau nggak bisa 100% secara normal ya itu yang nggak normal. Nah, kenapa? Contoh kayak air. Kita 100% bisa minum air gitu. Manusia normal secara 100% bisa minum air gitu. Kalau yang nggak bisa ya berarti itu yang kelainan gitu. Ada kelainan di diri mereka gitu. Kayak gitu. Terus keempat, lagi batuk atau LGBT itu merusak gitu. Kalau cowok secara fisik meski nggak lepas dari kerusakan mental, dan kalau cewek itu secara mental meski nggak lepas dari kerusakan fisik. Gimana contohnya? Kalau kerusakan fisik cowok itu penetrasi bool contohnya itu nggak bisa seintens penetrasi vagina meski pakai cara teramun sekalipun, itu nggak bakal bisa. Kenapa? Karena lapisan jaringan di bool itu tipis gitu, jadi kalau penetrasi seintens vagina bakal bisa rusak pecah dan bisa jadi pintu masuk penyakit gitu, dan otot-ototnya pun bakal bisa nggak bisa bertahan gitu, jadi kendur dan akhirnya brojol. Karena ya itu nggak didesain untuk penetrasi, cuman satu arah, jalan satu arah gitu. Ya kayak contohnya ketika jalan satu arah dijadikan jalan dua arah maka bakal macet kan ya, kayak gitu. Terus kalau cewek secara mental merusaknya gimana? Perceraian cewek-cewek itu secara konsisten 2 kali lebih tinggi daripada gay yang merupakan terendah gitu, dan bahkan bisa sampai 2,6 atau 2,5 gitu tergantung daerah-daerahnya. Itu kerusakan fisiknya, mentalnya ya. Urutannya kan yang terendah perceraiannya itu gay, ke tengah itu hetero atau normal, dan yang tertinggi itu cewek dan cewek perceraiannya. Ya meski nggak lepas dari kerusakan fisik. Kayak gimana? Bahkan ada HIV gitu antara pure lesbian gitu, tertular HIV antara pure lesbian. Kenapa? Karena nggak dicuci seksnya terus dipakai, seks toy-nya nggak dicuci terus dipakai cewek pasangannya, akhirnya tertular HIV. Mereka ini pure lesbian gitu, nggak ada riwayat cowok gitu. Terus mereka juga kan bisa vaginosis atau trichomonas, itu yang sekarang di zaman higienis sekalipun ya. Apalagi nggak di zaman higienis kayak dulu, belum ada teknologi gitu. Kenapa ya? Karena kelamin cewek itu lebih kompleks daripada cowok. Cowok di biur, di banjir sekalipun terus langsung pakai bisa. Kalau cewek nggak, bakal ya itu ya tahu sendiri lah, perawatannya lebih kompleks daripada cowok. Di zaman higienis sekalipun bisa gitu, apalagi yang nggak di zaman higienis kayak dulu, itu bakal lebih boom, bakal lebih neraka bagi mereka. Terus bang, boleh itu ada G-spot bang. Itu kok enggak, kebetulan aja. Kenapa? Contohnya ya faktanya aja kan, bola nggak bisa dipenetrasi seintens vagina ya, itu karena ya itu memang kebetulan aja. Kayak gimana di sini ya, bisa jadi itu padahal bukan fungsi aslinya ya, karena cuma banyak saraf aja meski fungsi aslinya bukan itu. Kalau di sini ya karena kebetulan aja. Kayak contohnya ya, kalau nganggap semua itu karena anak, berarti vagina anak juga bisa dipenetrasi, artinya itu normal kan? Enggak. Itu jelas penis itu apa ya, G-spot yang udah jelas dan simple dan aman. Atau area seksual lain yang nggak terduga tapi bisa gitu dan aman, dan yang emang bisa gitu, udah jelas ada yang normal, tapi kenapa alasannya nggak normal? Dan bukan berarti di hewan ada itu artinya normal, bukan berarti di hewan
konsisten sekian persen populasinya itu artinya normal? Enggak. Ya, kanibal, pedo juga ada di hewan. Kejahatan di manusia juga konsisten sekian persen, selalu ada, pasti ada. Apa kejahatan artinya normal? Bukan berarti ada itu artinya normal. Kejahatan ada, apakah kejahatan itu normal? Kan enggak. Ya begitu. Dan apa kalian mau disamain sama hewan yang nggak punya akal? Ketika kita versi 2 dan hewan versi 1, kenapa kalian cari alasan ke versi 1 ketika kita itu versi 2? Bukan merendahkan ya, ini cuma bicara fakta aja, gue nggak merendahkan pihak manapun ya, karena cuma fakta aja tanpa bermaksud merendahkan pihak manapun. Tapi bang, katanya samsat itu bisa berpengaruh positif ke reproduksi bang, kayak contoh skin selection atau gaya uncle teori gitu, yang mana yang nggak punya anak karena samsak itu nanti bisa akhirnya merawat, ngasih makan atau melindungi yang anak dari yang normal gitu, akhirnya berpengaruh positif ke reproduksi. Ya apakah itu normal? Enggak. Ada berarti ada bukan berarti normal, sama kayak infantisida atau pembunuhan anak atau pembunuhan saudara juga itu bisa berpengaruh positif ke reproduksi. Contohnya kayak di serigala, di contoh hewan aja gini, kayak di singa contohnya, ketika anak ya hasil dari pejantan sebelumnya yang kalah dibunuh, kan jadi birahi lagi ceweknya gitu, jadi siap buat dibuahi sama pejantan yang menang yang lebih adaptif dan sebagainya, dan akhirnya berpengaruh positif ke reproduksi. Kalau itu artinya kan enggak. Terus mental itu nggak bisa rewrite, nggak bisa nulis ulang kenyataan. Justru kenyataan yang mendikte mental. Ketika mental nggak sesuai dengan kenyataan, maka ya itu mental yang dikatakan salah. Mau lo bilang lo anjing sekalipun, mau lo bilang lo samsak sekalipun, mau lo bilang lo helikopter sekalipun, kalau kenyataannya ya gini, ya lo gini. Mau kenyataan lo manusia, ya lo manusia, bukan helikopter, bukan anjing. Kalau kenyataannya cowok-cewek, ya lo sama cowok-cewek, bukan sama cowok-cowok atau cewek-cewek gitu. Dan dengan lo megang sertifikat atau ijazah dan sebagainya, bukan berarti lo benar. WHO dan apa sekalipun bisa salah. Mereka bisa bias dan bisa salah, entah bias interpretasi atau bias politik. Banyak kesalahan mereka. Salah satu contohnya itu mereka membuat kebijakannya yang rasis gitu, entah WHO entah apa gitu. Terus WHO juga nggak mengakui incest sebagai parafilia gitu. Kenapa? Karena konsen. Itu kan salah juga secara sains. Tapi WHO nggak mengakui itu. Terus WHO dan apa juga nggak masukkan non-binary dan transgender sebagai kelainan mental. Padahal kenyataannya kan mental nggak bisa rewrite atau nggak bisa tulis ulang kenyataan. Terus juga kan sekarang juga ada krisis replikasi gitu, jadi mempertanyakan hasil penelitian yang udah ada apakah benar dan sebagainya. Dan ya orang berpendidikan, orang berijazah pun bisa salah gitu. Contohnya banyak ahli hukum yang korupsi, yang menggunakan ijazahnya dan ilmunya untuk perilaku tindak kejahatan dan sebagainya, melegalkan kejahatan, mencari-cari celah kejahatan, atau mereka bias gitu, entah itu interpretasi dan sebagainya, atau mereka ya goblok aja, cuma punya ijazah, punya ijazah doang tapi ilmu nggak ada dan sebagainya karena bayar atau apanya. Dan bukan berarti banyak yang setuju artinya itu normal, enggak. Kalau misalnya batu yang keras yang gue pegang yang keras ini, nggak semuanya bilang batu ini lunak meski kenyataannya keras, ya nggak peduli. Kenyataan bukan peduli sama orang, tapi kenyataan didefinisikan oleh kenyataan itu sendiri. Ya yang nggak sesuai desain, memang ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang normal, ada yang enggak. Kayak gimana tangan bisa buat makan, bisa buat seks dan sebagainya, mulut bisa buat makan, bisa buat ngomong, bisa buat seks dan sebagainya, tapi ada yang enggak. Kayak mulut nggak bisa makan paku, nanti rusak dan sebagainya. Kan udah dijelasin tadi, LGBT itu kan nggak sesuai desain dan rusak. Ya itu tadi. Vagina juga kan, meski vagina sama anak kecil sama orang dewasa punya vagina, bukan berarti artinya dua-duanya bisa ya gue kan enggak.
yang dewasa kan sesuai desain dan nggak merusak, yang anak kan sesuai desain tapi merusak. Jadi sesuai desain ada yang boleh, ada yang enggak sesuai desain, ada yang boleh, ada yang enggak. Ya tadi patokannya, dan bagaimana resikonya, dan bagaimana kedepannya gitu. Hidup kita terlalu pendek untuk melihat resiko jangka panjang yang jauh lebih banyak mungkin, atau gitu sebagainya. Ya jangka pendek aja kan udah jelas resikonya tadi dijabarkan. Iya memang sains mendikte kita, alam mendikte kita buat harus gimana minumnya, apa yang diminum dan sebagainya. Yaitu kalau kita mau hidup, kalau enggak ya terserah mau ngelakuin apapun. Kayak minum racun sekalipun ya terserah, kalau emang gak mau hidup, apa ya Allah, atau ya terserah mau gue badan gue apa, terserah gue dan sebagainya. Ya kalau nggak mau hidup ya. Terus alam itu kan memang mencari equilibrium atau kestabilan, meski ya tentu nggak semuanya sempurna, ada error yang dihasilin kayak autisme atau kelebihan neutron atau dan sebagainya, atau apa pedo atau psikopat dan sebagainya, atau elektronnya kurang dan sebagainya. Nah ketika ada error, alam bakal mengoreksi sampai ke titik equilibrium atau ya keseimbangan. Contohnya emas kalau kelebihan neutron, contohnya atom kalau kelebihan neutron bakal melurus sampai ke kondisi stabil, atau kalau elektron kekurangan bakal mencari sampai stabil lagi dan sebagainya. Meski nggak semua bisa dikoreksi ya, kayak gimana autisme tetap ada, kayak gimana kejahatan tetap ada dan sebagainya. Kita juga ibarat magnet, positif harus sama negatif, kalau nggak ya tolak menolak, punah dan gitu. Kita ini saling melengkapi gitu, tapi gue sadar nggak semua orang pakai otaknya gitu. Artinya ya LGBTQ plus lagi batuk itu error kecil yang diproduksi entah oleh alam atau oleh masyarakat. Kalau ada error ya sebisa mungkin kita koreksi, kalau nggak bisa ya jangan dilakuin dan jangan nganggap itu normal gitu. Itu menurut gue. Ya kalian boleh setuju atau enggak, terserah kalian. Pada akhirnya kayak tadi, bukan gue yang mendikte, tapi alam, tapi sains. Dan ya soal agama pun ya kalian yang nanggung resikonya. Itu soal agama dan soal sains